Kita bertemu kembali di pelajaran kimia. Materi kita hari ini tentang oksida. Oksida adalah persenyawaan suatu unsur dengan oksigen. Nah, karena unsur itu berbagai macam, maka oksida juga kita bagi jenisnya. Yang pertama, namanya adalah oksida asam. Yang kedua, oksida basa. Yang ketiga, ada oksida amfoter. Kemudian yang keempat, oksida indiferen. Kita bahas satu-satu. Pertama, oksida asam. Oksida asam adalah senyawa oksida yang dibentuk dari unsur non-logam dengan oksigen. Karena dibentuk dari unsur non-logam, maka oksida asam sering juga disebut oksida non-logam. Nah, contoh oksida non-logam CO2, karbon dioksida, dinitrogen trioksida, dinitrogen pentaoksida, belerang trioksida. Kita mengetahui bahwa karbon, nitrogen, dan belerang itu adalah unsur non-logam. Suatu oksida asam bila direaksikan dengan air dapat menghasilkan asam. Jadi kalau kita buat dalam simbol reaksi, oksida asam tambah H2O akan menghasilkan asam. Kita lihat contoh. Karbon dioksida bila dilarutkan dalam air akan membentuk asam karbonat. Nah, kita lihat di sini hanya ada 2, kemudian C-nya ada 1 dan O-nya ada 3, membentuk asam karbonat. Contoh kedua, misalkan dia belerang dioksida, dilarutkan dalam air akan membentuk asam sulfit H2SO3. Kemudian dinitrogen trioksida dilarutkan dalam air akan membentuk asam nitrit. P2O5 atau dinitrogen pentaoksida dilarutkan dalam air akan menghasilkan asam fosfat. Reaksi pembentukan oksida ini boleh dilihat di video saya yang lain. Sudah saya berikan di deskripsinya. Yang kedua namanya oksida basa. Oksida basa adalah senyawa oksida yang dibentuk dari unsur logam dengan oksigen. Untuk ini, karena dibentuk dari logam, maka oksida basa disebut juga oksida logam. Contohnya adalah natrium oksida, kalium oksida, kalsium oksida, besi 3 oksida. Ingat, natrium, kalium, kalsium, dan besi itu adalah unsur-unsur logam. Suatu oksida basa bila dilarutkan dengan air atau direaksikan dengan air akan menghasilkan basa. Dalam bentuk reaksi kita buat oksida basa tambah H2O menghasilkan basa. Kita lihat contohnya. CaO, kalsium oksida, ditambahkan dengan air akan menghasilkan kalsium hidroksida. Kita melihat kalsium di sini adalah 2 positif. Dalam basanya juga adalah kalsium dengan 2 positif. Contoh kedua, natrium oksida ditambahkan dengan air akan bentuk natrium hidroksida. 2 ini hanya untuk menyetarakan Na-nya. Contoh ketiga, besi 3 oksida dengan air akan menghasilkan besi 3 hidroksida. 2 ini juga untuk menyetarakan reaksinya. Jadi dalam penulisan bilangan oksidasi basanya sama dengan bilangan oksidasi oksida basanya. Beberapa contoh oksida basa dan logam pembentuknya. Kita lihat kalium, oksida basanya K2O, maka basanya adalah KOH. Demikian hal untuk magnesium, oksida basanya MgO dan basanya adalah MgOH 2 kali. Untuk logam-logam transisi, kita katakanlah besi. Besi itu mempunyai 2 jenis bilangan oksidasi, besi 2 dan besi 3. Dalam senyawa FeO, oksida basa FeO, kita beri namanya besi 2 oksida dan Fe2O3 besi 3 oksida. Maka basanya nanti untuk besi 2 adalah besi 2 hidroksida dan untuk besi 3 adalah besi 3 hidroksida. Yang ketiga kita sebut namanya oksida amfoter. Oksida amfoter adalah suatu oksida logam atau metaloid
yang bila direaksikan dengan air dapat menghasilkan asam atau basa tergantung pada suasana reaksinya. Kita buat contohnya adalah ZnO, seng oksida, aluminium oksida, timbal dioksida, timah dioksida, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk oksida amfoter. Oksida amfoter bila dilarutkan dalam air dalam suasana asam akan menghasilkan basa. Oksida amfoter bila dilarutkan dalam air dalam suasana basa akan menghasilkan asam. Kita melihat reaksi ini bisa menghasilkan asam atau basa tergantung pada suasana reaksinya. Kita lihat contoh reaksi. ZnO, seng oksida, bila direaksikan dalam air dalam suasana asam, maka akan menghasilkan basa. Basa ini namanya adalah seng hidroksida. Kemudian Zn tambah H2O, bila dalam kondisi basa akan menghasilkan asam, H2ZnO2, asam jingka. Yang keempat namanya oksida indiferen. Oksida indiferen adalah oksida logam ataupun non-logam. Jika direaksikan dengan air tidak dapat menghasilkan asam atau basa. Jadi tidak semua oksida bisa menghasilkan asam atau basa. Contohnya adalah sini disebut namanya oksida netral karena tidak bersifat asam atau basa. Contohnya karbon monoksida, mangan 4 oksida, timbal 4 oksida, nitrogen monoksida, dinitrogen monoksida, H2O, air, maka ini juga adalah oksida indiferen, dan Pb3O4. Jadi oksida-oksida berikut tidak akan menghasilkan asam atau basa bila direaksikan dengan air. Oke, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.